pencahayaan, kostum, wardrobe, makeup, aktingnya aktor, itu tuh semua disebut dengan. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Cokonai. Kalau kita lagi nonton film, itu sebenarnya itu ada banyak hal yang bikin adegannya itu terasa lebih hidup. Jadi nggak cuman kayak sekedar cerita sama dialognya doang. Mise en scene. Nah, apa sih mise en scene itu? Adalah pokoknya. Jadi mise en scene itu placing on stage ya. Jadi menempatkan di dalam adegan. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam frame, yang terlihat di dalam frame gitu guys. Ada pencahayaan, kostum dan lain-lain gitu. Nah, mise en scene itu melingkup apa aja sih? Oke, jadi kali ini aku bakal bahas elemen-elemen yang ada di mise en scene. Nah, elemen-elemen mise en scene itu ada 8 guys. Yang pertama ada set design, lighting, space, composition, costume, makeup and hairstyles, acting. Yang ke-8 itu ada aktor blocking. Nah, kita bakal bahas satu-satu. Jadi elemen pertama dari mise en scene itu ada set design. Nah, apa sih set design itu? Set design tuh kayak seni merancang, menciptakan, terus juga mengatur lingkungan fisik. Contohnya kayak interior ruangan, bangunan, lanskap, tempat adegan film berlangsung gitu. Itu merupakan bagian paling penting BTW. Karena set design itu berfungsi untuk membangun suasana, terus menunjukkan waktu dan lokasi. Set design ini itu juga berfungsi sebagai memperkuat narasi cerita ya guys ya. Jadi adegannya itu terlihat lebih hidup dan realistis. Elemen kedua ada lighting. Nah, lighting itu adalah teknik dan seni penataan cahaya, teman-teman. Buat apa sih? Itu buat menerangi adegan, terus membangun atmosfer atau mood, juga menonjolkan subjek atau detail visual agar sesuai dengan narasi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal lighting ya, teman-teman. Lighting itu punya dasar 3-point lighting. Jadi yang pertama itu ada key light, fill light, backlight. Key light itu cahaya utama ya, teman-teman, dan fill light itu dia itu berlawanan dengan key light. Nih, misal di sini key light cahaya utama, ininya fill light. Kebalik nggak sih? Kayak di sini terus ini backlight, cahaya belakang. Terus ada yang namanya teknik pencahayaan berdasarkan mood dan efek. Ada apa aja sih itu? Ada 4 ya guys. Yang pertama itu ada high key lighting, low key lighting, natural lighting. Yang keempat ada practical lighting. Nah, high key lighting itu apa sih? High key lighting tuh dia tuh pencahayaan dengan fill light yang tinggi. Jadi dia tuh minim bayangan. Biasanya tuh dia tuh digunakan kayak film komedi. Nah, terus kalau low key lighting itu kebalikan dari high key lightingnya. Jadi itu pencahayaan dengan fill light yang rendah, tapi dia itu banyak bayangan. Biasanya tuh dipakai waktu film-film horor. Nah, natural light ini tuh juga biasa disebut dengan motivate lighting. Dia tuh teknik pencahayaan yang meniru kayak cahaya alami kayak bulan, terus matahari. Practical lighting tuh kayak kita menggunakan cahaya yang dilihat di dalam adegan, maksudnya kayak lampu meja, lilin, dan juga lampu gantung gitu-gitu. Lighting itu juga ada yang namanya directional, pencahayaan berdasarkan arah gitu. Ini tuh ada 4. Yang pertama itu ada side light, top light, under light, dan yang keempat tuh ada backlighting. Side light ini tuh dia tuh cahaya dari samping yang menciptakan kontras yang dramatis gitu. Terus ada top light itu dia tuh cahaya dari atas objek, menonjolkan fitur wajah, menciptakan suasana misterius gitu. Underlight tuh cahaya dari bawah sini, dari bawah, digunain buat kayak efek menakutkan dan juga dramatis gitu. Jadi kayak kan biasanya sering kayak gini nakut-nakutin orang kayak gini. Nah, ini kan efek menakutkan gitu. Terus ada backlighting tuh juga disebut dengan siluet ya, karena dia tuh cahaya yang kuat dari belakang, gak ada fill light sama sekali dari depannya, jadi kayak menciptakan siluet total. Sebenarnya ada tambahan lagi, elemen tambahan dari lighting, yaitu ada hair light atau rim light sama background light. Hair light atau rim light itu tuh mengarahkan cahaya ke rambut atau ke bahu biar objeknya itu atau subjeknya tuh nggak nyatu dengan background. Sedangkan kalau background light tuh latar belakangnya yang diterangin. Elemen mise en scene yang ketiga itu ada space atau ruang. Di dalam film itu adalah area 3 dimensi dalam bingkai kamera atau frame yang diisi dengan objek, karakter, latar yang dimanipulasi secara visual. Itu untuk menciptakan makna naratif.
Space-nya itu mencakup dengan positive space dan juga negative space. Positive space itu minimnya ruang dalam frame. Kalau negative space itu banyaknya ruang dalam frame. Nah, elemen keempat itu ada composition. Nah, composition dalam film itu seni mengatur tata letak elemen visual kayak objek, aktor, pencahayaan, dan latar di dalam bingkai kamera atau frame untuk menciptakan gambar yang estetis, bermakna, dan juga bercerita. Composition sendiri itu melibatkan penempatan objek, penggunaan ruang, garis, dan warna untuk mengarahkan perhatian penonton serta menguatkan emosi. Sebenarnya tuh komposisi yang dipakai dalam film tuh sebenarnya ada banyak banget guys, cuman ada 10 yang sering dipakai dalam pembuatan film. Yang pertama tuh ada rule of third. Nah, kalian tau lah ya, rule of third tuh kayak membagi frame jadi 3x3 kayak 9 kotak gitu. Itu menempatkan objek pada titik potong garis untuk komposisi yang seimbang. Jadi misal ini ada garisnya, aku di sini ngikuti garis ini kan kosong. Yang kedua ada symmetry and balance. Jadi symmetry and balance itu menempatkan objek tepat di tengah-tengah. Keseimbangan kanan kiri biasanya sering digunakan untuk kesan tenang atau formal. Ketiga itu ada framing. Nah, framing itu apa sih? Framing itu menggunakan elemen lingkungan sebagai bingkai alami dalam frame untuk menambah kedalaman. Jadi bingkai alami itu kayak jendela, dahan pohon, pintu. Kalau aku pakai contoh casing ini ya guys. Nah, ini kan ada framing. Aku di framing di sini. Yang keempat tuh ada leading lines. Nah, leading lines ini tuh menggunakan garis-garis. Jadi kayak jalan, pagar, jembatan. Itu intinya untuk menuntun mata penonton ke subjek utama. Dan yang kelima tuh ada headroom. Mengatur jarak antara bagian atas kepala objek dan batas atas frame untuk menonjolkan ekspresi wajah. Terus komposisi yang keenam ada look room atau lead room. Dia tuh memberi ruang kosong di depan arah pandang atau arah pergerakan aktor untuk memberikan kesan nafas. Ketujuh ada diagonal atau dynamic. Itu menggunakan garis diagonal untuk menciptakan kesan aksi, kegembiraan, terus juga ketegangan. Delapan ada deep space. Nah, deep space ini tuh menempatkan informasi penting di latar depan, tengah, dan juga belakang untuk menciptakan ilusi ruang yang dalam. 9 ada negative space. Nah, kayak aku bilang tadi, negative space itu banyaknya ruang kosong di dalam frame. Jadi untuk menonjolkan subjek atau memberi kesan kesepian. Posisi terakhir yang sering digunakan waktu bikin film itu ada fill the frame. Fill the frame ini tuh kurang lebih sama lah ya kayak positive space. Jadi dia tuh memenuhi seluruh frame dengan subjek itu untuk dampak visual yang kuat. Next, elemen kelima dari mise en scene adalah costume atau wardrobe ya teman-teman. Dalam film itu adalah segala sesuatu yang dikenakan karakter. Berfungsi sebagai elemen penceritaan visual, membangun karakterisasi, terus juga memperkuat latar waktu, tempat, dan juga status sosial. Elemen mise en scene yang keenam ada makeup and hairstyles. Nah, dalam film itu elemen krusial untuk membangun karakter, mendukung narasi, dan menentukan estetika visual. MUA sama penata rambut itu tuh bekerja sama dengan sutradara. Kenapa? Karena untuk menciptakan tampilan yang spesifik. Nah, elemen mise en scene yang ketujuh ada acting. Nah, acting dalam film adalah seni peran yang menuntut aktor menjiwai karakter secara natural dan realistis. Oke, masuk ke elemen yang terakhir nih teman-teman. Elemen ke-8 yaitu aktor blocking. Di dunia film, blocking itu proses pengaturan posisi dan pergerakan aktor di dalam sebuah bingkai atau frame yang berkaitan dengan kamera dan elemen set. Nah, jadi itu dia elemen-elemen yang ada di mise en scene. Gimana nih guys? Udah pada tahu kan? Oke, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. So, yeah, see you on my next video. Bye-bye!